potensi bisnis dengan basis AI, potensinya seperti apa sih di masa depan? Gede besar banget. Soalnya Di dalam si cekat AI-nya sendiri itu ada apa yang membuat si AI ini pinter? dia bisa training AI sesuai yang dia mau. Bahkan gaya bahasanya segala macam. AI-nya itu bakal jadi salesnya dia. Kalau misalnya kita sering dengar istilah prompt engineering, itu akan menjadi salah satu ilmu paling penting di hidup ini. Prompting yang seperti apa yang bisa membuat AI ini menjadi lebih bagus? Gak ada 1-2 formula, cuman harus tahu. Matthew, thank you so much sudah datang. Thank you for having me. Ini short notice banget ya. Iya. Saya beberapa hari yang lalu baru pakai cekat. Jadi dilainin sama AI, lalu kemudian ngobrol dengan siapa namanya? Ngobrol dengan sales agent, dengan human agentnya. 2 hari kemudian saya closing. Intinya gitulah. Pakai. Wah, ternyata very user friendly ya. Sangat-sangat user friendly. Jadi kita pengen bahas nih tentang bisnis AI di Indonesia, kemudian potensinya, saingannya. Nanti boleh cerita sedikit tentang background Matthew deh. Ya. Siap. Cekat sekarang lagi rame ya. Puji Tuhan, lagi growing. Mungkin kayak AI in general, ya kan. Lagi banyak expand di teknologinya sih mainly, improve sana sini. Lagi preparing juga. Selalu ada gebrakan kalau di dunia AI ini. Kalau nggak ketinggalan kan. Oh, Ya. nggak boleh gitu-gitu aja ya. Harus ada hampir tiap minggu kita ada a new release lah gitu. Kenapa namanya cekat? Oke, kalau namanya, jadi dulu sebenarnya kita pikirin nama. Dulu kita mikirnya nama sebenarnya nggak terlalu penting, apa aja deh yang penting produknya. Awalnya gitu. Kepikiran nama cakap dulu, karena cakap itu kayak pinter ngomong, ya kan, bisa diartikan banyak hal yang lumayan represent bisnis ini. Ngobrol sama salah satu, dulu awal ada kita, sampai sekarang juga ada satu mentor lah ibaratnya yang banyak ngajarin, kasih wejangan. Bilang awal gitu, Pak, nih bisnisnya kita ada gini, terus ditanya nama bisnisnya apa, kita bilang cakap. Lah, kemarin saya baru invest bisnis namanya cakap, ganti. Ganti, cari yang mirip-mirip cekat. Cekat tuh cekatan berarti ya. Nah, cekat artinya tuh fast kan. Fast itu bukan cuma dari segi jawaban AI atau jawaban support kita atau jawaban support klien-klien kita, tapi juga kinerja tim tech dan marketingnya semua harus cekat dari segi speed. Itu sih filosofi ini. Dari awal sudah ke CS atau sudah berubah model? Dari awal kita sih di CS. Dari awal udah CRM ya? CRM, jadi salah satu ekosistem consumer engagement. Semuanya yang kita bikin setiap hari itu revolves around that. Jadi dari AI answeringnya, dari segi ticketing system, pipeline, jadi follow up system, pokoknya semua yang support bisnis punya sales and customer support maksimal gitu. Tapi mainly itu sih fokus kita. Kenapa come up dengan CS? Kan CS chatbot udah berseliweran di luar sana ya. Nah, sebenarnya teknologi chatbot itu udah dari maybe 10 years ago, bahkan udah jadul banget. Betul. Lama banget. Udah banyak banget. Cuma sebenarnya masalahnya chatbot itu dia kaku dan biasanya bikin kesel kan. Nah, early 2023 itu di Amerika, kebetulan waktu itu masih lagi kuliah di situ, mulai rame perihal AI ini karena rilisnya OpenAI GPT-3 yang langsung gencarin satu kota negara Amerika lah. Habis itu merambat ke dunia kan. Nah, waktu itu saya lumayan aktif di dunia computer engineering gitu, explore. Cuman di asrama aja coba sana sini, bikin algoritma. Habis itu sempat sering tektokan sama temen yang dari temen SD. Yang waktu itu lagi coba iseng-iseng jalanin bisnis cheesecake doang. Oke. Nah, dia tuh sharing satu problem yang langsung bikin kita klik lah, kayak oh ini ternyata
exploration kita di AI selama ini tuh bisa diimplement ke sini untuk yang paling gampang dan paling cepat. Dia bilang customernya tuh banyak banget membludak, tapi omsetnya mentok. Customer banyak tapi omsetnya mentok. Kok bisa kan? Iya, Karena leads yang masuk itu nggak dijawabin. Dia CS-nya cuma 2 gitu di rumah. Alhasil langsung ketemu ide, ya udah kita coba bikin prototype-nya. Tetap ujung-ujungnya tetap iseng, project iseng, kayak orang-orang kuliahan di dorm, coding, kita cari algoritma. Awal kasih teman-teman cobain aja gitu. Udah sih, from there kita tahu kalau kayaknya CS bisa jadi solusi yang menarik untuk awal kita. Tahun berapa waktu pertama kali launch, bukan launch, ngetes ya, testing the market? Mungkin line code pertama itu ditulisnya April 2023. Oke. Jadi baru 2 tahunan ya? Ya, 2 tahunan. Lalu muncul cekat? Jadi awal kita mainnya B2B dulu, yang kayak huge business. Berarti sebelumnya sudah ada, sudah jualan ya? Atau sudah melayani customer ya? Jadi kita waktu itu bikin prototype, terus kita iseng aja ke beberapa satu company, ternyata dia actually mau dan jadi our first client. Main kayak gitu dulu sampai kita jual platform base, ya untuk lebih bantu lebih banyak orang gitu kan. Kalau pertama kali platform base-nya muncul itu mungkin sekitar Juni 2024 berarti. Atau Juni-Juli lah sekitar. Jadi first customer-nya dapat omset berapa tuh? First customer itu kan kalau big business yang ini yang sebelum platform. Kalau nggak salah sekitar 250 lah. 250 juta itu beli for 2 years contract gitu basically. 2 years. Jadi ini 2 tahun nggak ditagih-tagih lagi? 2 tahun ya nggak ditagih-tagih lagi. Pokoknya kita bantuin maintenance semuanya, updating. Ya gitu, lumayan kan dari project iseng kirain. Ternyata ada duitnya ya. Ternyata rada serius. Dengan berapa orang waktu itu kerja? Waktu itu kerja cuma saya dan partner 2. Cuma berdua? Ya, kita coding, prototype-nya keluar, kita presentasin. Kayaknya dia lihat potensinya, ya udah. Berapa karyawan sekarang? Mungkin bulan ini purchase-nya nggak yakin ya, tapi 36, 37 gitu. Masih belum banyak ya? Lumayan lah. Ya dari kalau 2 tahun udah segitu sebetulnya lumayan cepat ya, tapi masih bisa lebih banyak lagi. Nggak terlalu banyak, terlalu banyak kayak seperti startup lainnya. Dan ini masih bootstrap ya? Iya, full bootstrap. Modal pertama, berapa nilai modal pertama yang dikeluarkan untuk investasi di bisnis ini? Dulu di awal tuh di dorm room bayar server kayak sekitar $80-90, jadi $1 jutaan lah. Ya kan buat nyalain servernya untuk operate satu klien doang kan. Ya udah itu aja tuh ya. Itu aja. Second kliennya kapan? Jadi kita habis dari first client itu kita fokusnya di development. Sampai sekitar 1 tahun tuh cuma development. Jadi 1 tahun pertama cuma 1 klien doang. 1 tahun full development. Nah, cuman pas udah lebih improve lagi, itu April langsung jebret mungkin 30 klien langsung. April langsung 30 klien. Sekitar segitu. Dapat dari mana? Nah, itu dari referral ada, dari waktu itu coba nyalain sosmed sedikit, ada juga beberapa campuran gitu. Dan waktu itu sudah dengan nilai investment yang maksudnya nilai deal yang sama 250-an juta gitu. Enggak. Jadi karena waktu April itu kita udah keluarin beta testing platformnya. Jadi udah kita main yang platform based subscription gitu. Sudah berapa kali naik harga dari awal pertama kali cekat keluar? Kalau yang platform kita hampir nggak pernah naik harga, cuman bulan lalu kita ada adjustment harga. Jadi ganti paketnya lebih huge ticket size aja sih. Harga pertamanya berapa? Dulu kayaknya dulu ada yang 579 kan? Itu kan yang 1000 MOU. Sekarang minimalnya 1,5 tapi 3000. Jadi sebenarnya nggak naik, cuman ganti paket size cuma aja. Dia tiket size-nya lebih gede. Ya, dipaksa untuk beli lebih banyak ya. Ya, buat upgrade karena kalau dihitung-hitung banding hire an extra tim itu tetap jauh lebih efisien kan, kita kasih kalkulasinya juga. Oke. Apa sih HPP-nya bisnis AI? Harga pokoknya apa sih? Kalau misalnya orang berbisnis, saya mau bikin teknologi AI, harga pokoknya tuh apa sih?
Jadi ada tergantung kita tuh mau bikin bisnis AI kayak gimana dulu. Jadi bisnis AI itu ada 2 sebenarnya. Ada 2. Satu tuh namanya training model companies. Training model companies. Satu itu inference model companies. Apa itu? Training model companies itu adalah company-company yang bikin basic modelnya, kayak OpenAI, kayak Gemini, Google kan, atau enggak yang gede-gede lah. Dan itu kebetulan di Indonesia belum ada. Di Amerika, mostly di Amerika, ada yang mungkin di Cina. Kalau yang training model companies, HPP-nya adalah pertama SDM untuk bikin algoritmanya. Kedua, dia kadang-kadang harus beli data, consume data dari mana-mana tuh kadang-kadang harus ada cost. Ketiga adalah dia harus beli physical hardware, GPUs untuk run codingannya untuk diproses datanya. Dari 3 ini yang paling gede adalah GPUs-nya. Oh gitu, bukan orang ya malah ya? GPUs-nya kalau kemarin dengar di berita OpenAI invest sama beberapa company lain $500 billion cuman untuk data center. Karena GPU-nya tuh nggak cuman barangnya doang, tapi harus ada lokasi khususnya. Data center kan? Data center. Building, tanahnya semua kan. Itu investasi gede. Nah, yang ada di Indonesia itu yang kayak cekat gini adalah inference model companies. Jadi kita tuh sebenarnya make existing models, kita fine tune sana sini untuk implementasi asli di dunia nyata. Karena kalau kayak ChatGPT gitu kan ada implementasi dunia nyata, cuman nggak seinstan kayak jadi sales atau apa, direct ke WhatsApp gitu-gitu. Jadi banyak inference model companies yang nge-bridging basically untuk diimplement bisnis-bisnis di Indonesia gitu. Nah, kalau inference model company sebenarnya lebih kayak tech company biasa sih, lebih kayak SDM. Kalau monthly-nya kan pasti ada server cost segala macam. Ya, kayak tech company pada umumnya sih kalau. Oke. Lalu kalau sekarang kan banyak saingan yang juga menjalankan AI. Ada beberapa lah ya. Udah mulai banyak di Indonesia atau masih benar-benar infant masih levelnya level infant? Kalau yang training model company tadi itu di Indonesia 0. Nggak ada sama sekali, 0. Bisa dibilang 0. Kalau yang inference model company, gara-gara training model company di Amerika tuh makin canggih, jadi inference model tuh makin makin banyak karena makin gampang untuk bikin. Nah, sekarang jadi makanya kalau mungkin AI company sekarang itu mesti dicek juga saking banyak saturatednya kan semua bisa bikin. Kita mungkin coding 1 hari bisa bikin AI company sekarang. Oh gitu ya? Iya. Cuman masalahnya kan kualitasnya kan, ujung-ujungnya, infrastrukturnya. Jadi kayak sekarang udah AI inference model company itu sebenarnya bukan AI company kayak khusus atau kayak gimana. Lebih kayak tech company secara general aja. Yang dinilai adalah infrastrukturnya, gimana build feature-nya sekencang apa, segala macam, lebih inovatif mana. Cuman bukan yang kayak research training model company yang harus jauh lebih beda lah mainnya. Oke. So dengan OpenAI berarti kan harus ada biaya yang kita keluarkan untuk OpenAI. Itu cost-nya gimana? Ada. Jadi tiap training model company itu kan ada OpenAI, ada macam-macam. Ada pricing beda tergantung mana. Kalau OpenAI secara sendiri kalau nggak salah itu ada pricingnya sendiri. Dia base-nya per token. Token itu di-translate dari kayak jumlah resource informasi yang kita ambil dan kita training. Dari situ keluar token baru dihargain per tokennya. Cuman tiap company itu beda. Kalau mau gambaran untuk satu pesan gitu ya ke ChatGPT atau apa, itu mungkin bisa ongkosnya sekitar 10 perak rupiah lah. Itu yang basic, untrained segala macam ya. Kalau perusahaan lain mungkin mesti dicek lagi. Tapi itu garis besar aja. Roughly ya. Oke. Berarti buat yang pakai ChatGPT gratisan tuh benar-benar untung sebenarnya ya. Itu untung ya. Ya. Oke. Waktu membangun bisnis AI ini paling berat apa sih? Sebenarnya kalau mungkin bangun bisnis in general lebih ke ini ya sih, human-nya sih. Iya, managing, hiring, training human-nya. Kalau dari segi spesifik AI itu mungkin banyak ada elemen. Jadi awal tuh walaupun inference model company kita pakai existing model, kita tetap harus kayak research sana sini untuk cara pakainya, nge-fine tune-nya gimana paling best practice. Cost efficientnya gimana.
Nah, bagian research di itunya tuh Indonesia agak susah nyari yang kualitas. Oke. Ada pasti, cuman itu agak lebih susah lah gitu banding mungkin Amerika atau mana. Tapi itu sih problem-problem paling beratnya mungkin ya. Ada nggak engineer yang bukan orang Indonesia? Nah, kalau engineer kita punya infrastruktur itu full Indonesia Full di Indonesia. Jakarta. Tapi kalau yang researching on yang AI-nya bikin efisien segala macam lebih akurat, itu kita full part-time luar. Oh. Indonesia belum punya ya, belum banyak yang bagus gitu ya. Pasti ada sih, cuman waktu itu mungkin kita lebih yang ada dulu aja deh gitu. Dapatnya dari mana kalau dari luar? Kayak kalau kebetulan kan saya di kayak organisasi engineering, ya sesimpel beberapa membernya kita ajak-ajak ini ada ide ini gitu. Oh, oke. Ya, network tuh penting ya. Iya. So, jadi kalau melihat dari potensi ada orang yang misalnya mau membangun bisnis seperti ini atau potensi bisnis dengan basis AI, potensinya seperti apa sih di masa depan? Orang yang mau bangun bisnis AI sebenarnya potensinya gede besar banget. Soalnya, sekarang AI itu kan basicnya dia nge-replace atau replicate human basic behavior kan. Jadi cara kerjanya manusia punya otak direplicate tapi pakai teknologi gitu. Yeah. Nah, jadi kalau mau potensinya, kalau gampangnya mikirnya sekarang yang AI belum bisa, yang human bisa, nah itu potensi gapnya di situ. Wow. Ya, jadi potensinya besar banget. Cuman masalah itu eksekusi researchnya segala macam. Sebelum pakai Cekat AI, sebelum benar-benar menjalankan, pernah nyoba-nyoba chatbot lain nggak? Researchnya caranya gimana sampai menemukan oh ternyata model ini yang bagus, jadi harus ada si AI agentnya, ada bikin beberapa AI agent, satu AI agent fungsinya berbeda dengan yang lain. Jujur waktu awal itu belum banyak yang chatbot, AI based chatbot. Jadi waktu itu kita lebih ke ngebayang-bayangin sendiri juga. Nah, kalau tahun ini kan mungkin banyak yang bermunculan sana sini. Yeah. Dulu tuh nggak kayak gitu, dulu dikit banget, bisa dihitung jari, bahkan kita susah juga nyarinya. Makanya kita ada excitementnya juga di situ. Oh, belum banyak nih, belum ada gitu kan. Tapi lebih ke ngebayang-bayangin aja sih. Oh, kayaknya enaknya di gini deh. Makanya banyak fitur di kita punya platform itu yang belum ada juga, karena emang ya kita bayangin sendiri. Malah banyak yang mulai copy-copy, tapi itu kan nggak masalah sebenarnya. Oh, oke. Ya, so mungkin dari teman-teman pasti pengen tahu Cekat AI itu polanya, cara kerjanya seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Misalnya contohnya function dari si CS-nya ini, apa sih kerjaannya? Atau di dalam si Cekat AI-nya sendiri itu ada apa yang membuat si AI ini pinter? Jadi kan basicnya cara kerjanya kalau misalnya ada bisnis mau punya tim sales yang AI automated. Ya. Itu dia bisa langsung ke Cekat, terus dia bisa training AI sesuai yang dia mau, based on personality-nya, bisa info yang dia tahu segala macam, bahkan gaya bahasanya segala macam. Terus nanti AI-nya itu bakal jadi salesnya dia di platform WhatsApp, Instagram, connected platforms-nya kan. Itu sih. Jadi kalau misalnya apa yang bikin AI-nya pintar tuh lebih ke yang trainingnya. Yang nge-trainingnya? Iya. Oh. Jadi informasi yang ada di dalam si AI-nya itu sendiri. Betul. Jadi sebenarnya ke depannya kalau misalnya kita sering dengar istilah prompt engineering, itu akan menjadi salah satu ilmu paling penting di hidup ini sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi. Karena nanti skill-skill kayak graphic design, coding, sales semua itu semua tergantung sejago apa prompting engineering ya. Kayak misalnya kita jago graphic design. Yeah. Lawan orang yang jago prompting. You bikin 10 graphic design per minggu, orang yang jago prompting bikin 1000 yang bagus karena dia jago prompting. Lebih bagus daripada yang manual gitu ya. Iya, lebih cepat, lebih jauh. Jadi apa yang bikin AI canggih? Kayak model-model yang kita kasih tuh sebenarnya itu aja. Kita cuma pilihin yang terbaik aja dari yang udah ada. Kita fine tune sesuai biar cocok sama Indonesia punya customer service. Tapi ujung-ujungnya yang bisnis-bisnis itu sendiri yang nge-training itulah yang krusial sebenarnya. Wow, keren. Berarti si mesinnya udah
basically pinter lah. Dia bisa belajar. Intinya kan gitu ya. Jadi orang cerdas, cuma tergantung siapa yang ngajarin. Terus prompting yang seperti apa yang bisa membuat AI ini menjadi lebih bagus? Perihal prompting itu sebenarnya ada kelas sendiri. Ada kelas sendiri? Ada kelas sendiri, ada buku sendiri, ada mesti ngulik juga. Nggak ada 1-2 formula, cuman harus tahu. Jadi kayak guru, kita jadi kayak guru aja. Kita harus tahu personality anaknya untuk bisa ngajar dia dengan baik. Misalnya ini anak nggak bisa di kerasin, baru dia masuk. Nah itu kita harus tahu AI itu personality kayak gitu, kayak gimana. Untuk bisa prompt engineering dengan baik. So jadi kalau kita ambil pakai yang sudah praktek di playgroundnya Cekat ya, kan ada playground, lalu kemudian ada behavior, ada knowledge, terus kita tes kan di situ. Kalau salah ngomong langsung rubah promptingnya, gitu caranya. Ya. Atau ada cara lain nggak yang bisa shortcut? Kira-kira gitu sih, cuman ada cara-cara kayak misalnya kita bisa masukin sampel chat kita, jadi dia lebih tahu cara ngomongnya. Dia bisa kita masukin sampel chat, good idea tuh. Sampel chat kan, jadi dia tahu gaya bahasanya purchase-nya kayak gini. Tapi kan kadang-kadang sampel chat kita malah bahasanya lebih bagus sendiri daripada kita. Iya. Iya kan? Iya itu mesti dipilih sih yang bagus-bagus soalnya. Oke. Nah, sekarang ini pengusaha ngeluh ya leads banyak tapi closingnya minim. Selain dari masalah tidak kalau dari pengalaman ya, kan sekarang udah mulai banyak nih kasus nih, betul nggak ya? Use case-nya kan udah mulai banyak. Yang paling kepake itu di bagian apa sih? Sebenarnya yang paling kepake adalah yang jumlah leads-nya banyak. Jadi tipenya apa itu sebenarnya nggak terlalu. Memang ada beberapa use case yang AI itu udah lebih memadai. Kayak misalnya jualan online itu udah paling auto. Cuman kita take it to the next level, misalnya insurance sudah juga. Misalnya udah otomatis, booking system semuanya udah otomatis. Cuman balik lagi semua yang jumlah leads-nya banyak. Jadi ibaratnya keteteran lah untuk hire. Kalau misalnya jumlah leads dikit kan ibaratnya ribet-ribet belajar AI, hire aja 1-2 orang. Tapi lagi-lagi itu sih nggak ada spesifik industri yang AI jago. Lebih ke sekompleks apa bisnisnya, misalnya sebanyak apa leads bisnisnya. Pertanyaan agak lebih jauh ya. Rasio satu CS dengan cost AI yang dibayarkan let's say di Cekat. Itu ada pernah ngitung-ngitung nggak? Ada. Jadi kita ngitungnya kita pernah research kan. Beberapa company yang punya CS-nya banyak, ada di atas 40 CS. Kita research beberapa. Satu CS itu sehari cuma bisa jawab 500 bubble chat yang kualitas. Manual chat gitu ya, atau even chat. komputer Anything tapi 500. Kenapa? Average tuh ya. Itu kalau udah nggak kedip. Artinya nggak kedip? Artinya dia udah nggak nyantai. Dia pokoknya full 100%. 9 to 5 cuman jawabin doang 500 bubble. Tak. Sebulan kan berarti jam Monday to Friday 10.000 kira-kira kan, kali 20. Nah, untuk paket kita yang paling kecil 1,5 itu sekitar 1 sampai 2 CS kira-kira. 1 sampai 2 CS. Harga 1,5 juta tuh. Karena 25.000 respons dari AI. Ya, jadi hitungnya gitu. Jadi comparisonnya kira-kira efisiensi hampir 10 kali lipat. Karena kalau you hire 2 CS di Jakarta misalnya 10 mil, ya kan? 2,5 CS 10 mil ish. Kita 1,5 kira-kira gitu. Iya. Wow. Berarti katakan 10 juta, kita hanya bayar 1,5 juta. Tapi kan dia ada itu ya, ada apa namanya? Biaya kalau lebih dari 25.000. Iya. Jadi kan bisa upgrade, bisa top up juga kadang-kadang. Bisa upgrade, bisa top up. Oke. Terus follow up. Problem dari leads yang banyak itu bukan hanya dari sisi respons pertama, tetapi memfollow up orang yang sudah kemarin nanya-nanya. Bisa nggak tuh AI? Iya. Jadi itu salah satu fitur yang kita punya dan sangat dipakai klien-klien kita itu auto follow up system. Jadi kalau follow up-nya biasanya tuh template aja kan.
Tapi kalau follow up-nya yang dicekat itu bahkan bisa dia nganalisa existing chatnya. Habis itu dia diinstruksiin kalau kayak gini chatnya, follow up-nya kayak gimana gitu. Jadi lebih personalized lagi follow up-nya. Kayak manusia. Contoh gimana? Kayak contohnya gini. Misalnya ada orang ngechat sama CS-nya kita. Ya. Dia tuh udah hampir beli banget. Itu udah di follow up-nya gimana Kak? Jadi purchase atau gimana Kak? Instead of diajak meet lagi atau apa gitu. Jadi personalized follow up-nya. Karena dia mengikuti chat-chatnya sebelumnya gitu ya. Jadi part of the consideration. Terus dia bikin ulang follow up-nya, nggak template yang kita kasih doang. Jadi nggak follow up, halo Kak, selamat siang, saya ulang lagi dari cekat, ulang dari nol. Enggak ya? Enggak. Jadi dia mulai custom memfollow up seperti manusia gitu ya. Betul. Tapi kan itu harus diajarin juga atau sudah automatic built in di dalam si cekatnya. Itu sistemnya kita udah ada, cuman nanti ada part di mana bisnisnya business owner atau timnya harus ngajarin ini follow up-nya mau kayak gimana. Kalau case ini gimana, di prompting lagi. Nah, kendalanya dari business owner adalah dia dikasih playground seperti itu dia nggak bisa pakai. Gimana caranya supaya mereka bisa optimize? Jadi itu sebenarnya salah satu masalah yang kita alami juga ya. Jadi edukasi AI dan perihal AI ini belum sebar luas lah ya. Jadi makanya kita heavy di tim support juga. Heavy tim support. Manusia masih yang ngajarin Google Meet, ngajarin ini cara sistemnya gini. Itu heavy, lumayan heavy. Hampir take up 1/4 tim kita tuh support dong. 1/4 tim support adalah support isinya. Betul. Dan nambah terus, selalu nambah kalau support. Karena ya itu leads-nya banyak, orang yang mau pakai banyak, tapi nggak tahu cara pakainya gitu ya. Nah kalau support tuh lebih ke yang udah beli. Iya udah beli, dia udah beli nih, dia udah beli, nggak tahu cara terus pakainya. Dia bilang ini saya behavior mesti ngomongin apa, kan terbatas tuh dia. Paling dia copy dari apa yang menjadi contoh kan, contoh contoh script yang sudah dibuat. Tapi ternyata setelah mereka pakai, pasti mereka akan kok nggak sepinter itu ya, kok nggak sepinter waktu saya komunikasi dengan AI-nya Clara gitu. Bener. Jadi tim support kita heavy banget untuk ngajarin one on one untuk setiap bisnis yang serius. Jadi one on one diajarin tuh. Betul. Ya kita ada paketnya sih. Kalau paket yang paling kecil nggak dapat one on one-nya kayak gitu. Ya, yang paket bisnisnya yang itu dipandu tuh. Pandu. Jadi tim supportnya bisa pandu sampai dengan mengoptimalkan semua fitur, Q&A-nya, semua. Ya dokumennya. Bahkan yang luar AI ya, kan ada banyak juga tuh flow-nya, ticketingnya, ticketingnya. Oke, berarti saya harus upgrade nih. Oke, siap. Pernah nggak ngalamin orang udah excited, udah semangat, dia pasang WhatsApp-nya langsung kena blokir? Ada sih, banyak. Jadi masalah meta WA blokiran, misblokir kan bilang. Jadi orang-orang yang nggak seharusnya diblok itu diblok. Itu very often di semua hampir semua business solution providernya Meta. Jadi Cekat itu kan salah satu business solution providernya Meta. Ibaratnya kita kayak dapat semacam license untuk ngejualin fitur-fitur WA API kan. Itu kita almost every week atau every few days tuh kita tektokan sama Meta gara-gara masalah ini kapan ada update-nya, kapan nih ini kita laporin terus kan, ini bisa nggak di unblock gitu. Tapi emang diakuin dari sisi Meta tuh serba salah juga. Jadinya kalau kita dari sisi Metanya, dia kalau misalnya dia ringanin sistem blokirannya, misalnya makin banyak bisnis yang kurang sesuai, nggak tanggung jawab, itu kan dia ngancurin ekosistem orang-orang biasanya. Betul. Yang banyak broadcast bodong sana sini. Tapi at the same time kalau misalnya dia tekenin banget, nanti bisnis bener dikena blokir kan. Jadi dia juga masih improve terus algoritmanya. Emang kita lihat sih ada perbaikan ya. Cuman masalahnya tuh lebih ke biasanya orang yang keblokir itu nyalahinnya Cekatnya. Padahal kita kan middleman aja nih. Ya kita makanya lebih ke kita menjelasin kalau kita full bantu sisi bisnisnya untuk report ke Meta. Kita kan ada orang Meta yang ada bantu akses, AM akses juga kan. Kita email ini gimana bisnisnya very legit gitu.
Itu sih. Paling banyak masalah communication sama manage ekspektasi aja sih. Oke, solusinya apa sih supaya bisa tidak terkena blokir? Ada nggak solusinya? Solusi tidak terkena blokir. Sebenarnya dia tuh ada guideline. Guideline-nya pertama bisa kita ikutin. Nah, yang kedua tuh ada hal-hal yang di luar guideline yang kita kayak ketemuin gara-gara kita udah sering banget kena ini dan kita jadi ketemu pattern-nya. Itu bisa diimplement juga. Kayak misalnya websitenya harus ada apanya, nggak boleh ada berbau herbal atau apa segala macam. Itu bisa kita ini. Itu pun masih ada chance untuk kena blokir. Tapi kalau udah itu lewat semua kena blokir, itu bisa kita ibaratnya bantu tinjau sih. Kalau dengan WA centang biru gimana? Ya, jadi WA centang biru itu salah satu fiturnya pakai WhatsApp Business Official API. Yeah. Itu bisa kita tinjau untuk dapetin centang biru dengan submit 5 dokumen berita. Nanti dia evaluasi 2-3 hari langsung dikasih centang biru. Oke. Tapi lebih rekomendasi itu berarti ya, yang paling safe ya. Jadi itu sebenarnya sama aja, API sama centang biru tuh satu ekosistem. Biasanya API dulu, nanti baru apply centang birunya. Iya. Tapi kalau udah centang biru harusnya relatif lebih aman. Dengan nomor baru atau dengan nomor lama boleh? Boleh nomor baru, nomor lama. Atau misalnya banyak tuh yang udah existing number, misalnya pakai platform lain atau apa, itu juga transferringnya semua mudah sih. Oh gitu. Jadi misalnya saya udah punya centang biru di platform lain, terus dipindahkan kemanapun aman. Bisa. Tapi nggak bisa 2 platform ya? Nggak bisa 2, ya. Misalnya dia pakai paralel gitu nggak boleh ya? Nggak bisa. Karena dia bingung ya, mau masuk ke ini yang mana ya. Oke, good. Berarti follow up bisa. Kemudian pasti menjawab product knowledge bisa. Handling objection bisa nggak? Yes. Jadi AI itu replicate manusia pokoknya. Kalau dari segi chatting ya berarti manusianya bisa chatting apa aja, dia bisa. Dia bisa. Handling objection, asal instruksi kita tepat. Asal ngajarinnya bener lah intinya ya. Oke. Nah, sekarang pengguna terbesar untuk Cekat itu levelnya apa? Kalau dari segi size lah ya. Company size. Kita banyak handle corporate. Jadi mungkin salah satu yang terbesarnya mungkin insurance companies. Kemarin yang paling recent Sinarmas Insurance pakai untuk claim police, bikin police automated semua, jadi service-nya jauh lebih bagus, 24 hours juga. Ada a bunch of others kayak UP juga. UP itu apa ya? Permen. Ada jualan online-nya segala macam, CRM. Ya. Banyak korporat sih lumayan kita fokusin juga recently. Oke. So, bisnis Cekat sekarang sudah BEP, apa masih bakar uang atau sudah untung? Jadi kalau bisnis bootstrap itu nggak boleh bakar uang karena emang nggak ada uangnya. Jadi full profit dari day one, ya kan. Client pay first, ya kan. Semuanya baru kita cash flow bagus, gitu cash ya. flow bagus. Soalnya belum masuk investment dan sebagainya gitu. Ada rencana mau terima investment nggak? Lagi ngobrol. Ngobrol brainstorming. Tapi peluangnya apa? Apa infrastruktur yang membutuhkan dana terbesar untuk bisnisnya Cekat ini? Human sih, sama edukasi. Jadi kita naikin edukasinya AI, otomatis kan orang lebih tertarik. Tapi in the first place harus teriyakini juga orang-orang masyarakat biasanya, bisnisnya. Itu lumayan costly sih. Kalau jumlah user yang sudah menggunakan Cekat ada berapa banyak? Kalau yang sekarang itu pastinya nggak yakin, tapi terakhir saya lihat tuh low 2000s. Hitungannya berarti company ya? Ya, company. Mau kecil, mau gede, mau yang baru mulai gitu ya. Nah, kalau yang UKM, apa mereka sudah mampu mengoptimasi AI? Jadi kalau UKM kan range-nya juga besar ya. Besar. Ada yang omsetnya mungkin berapa 100 juta per tahun, ada yang 4,5 maksimal kan UKM. Beda juga itu. Tapi memang biasanya kalau yang udah lebih gede itu belajar penyerapannya tuh lebih cepat dan lebih biasanya udah ngerti sana sini. Biasanya yang relatively lebih kecil kita yang lebih harus ngajarin sana sini. Tapi kalau ujung-ujungnya sih oke. Jadi so far kalau misalnya udah
Makanya minimal mereka ngerti lah mereka pakai apa ini gitu. Oke. Tapi kalau ambisi atau visinya Cekat sendiri apa sih? Sebenarnya simple sih. Kita lebih ke bantuin bisnis nge-scale pakai AI dari segi ya revenue. Soalnya kan mereka ibaratnya timnya nggak usah nge-scale gila-gilaan. Ibaratnya stay aja, nggak usah di layoff juga, maksudnya stay aja timnya, tapi bisnis saja bisa jauh lebih gede karena pakai leverage AI ini. Jadi goalnya sesimpel help as many businesses bisa leverage AI to scale their business. Kalau dari fitur-fitur Cekat yang terbaru yang mungkin recently launch, ada nggak yang bikin surprise gitu, sesuatu yang wow? Kalau dari segi di luar AI itu kita banyak banget fitur, kayak misalnya kita baru rilis conversion API. Jadi misalnya orang iklan itu masuk ke Cekat dijawab AI atau manusia, dia bisa tandain ini leads bagus atau enggak, sehingga bisa benerin iklannya, punya retargeting. Wow. Ya salah satunya. Wow. Jadi nggak ke landing page ya, dia ke WA dulu. Yes, bisa WA. Kalau yang kalau yang landing page kan ada satu metrik lagi namanya pixel kan, itu ada juga di biasanya landing page builder ya. Tapi khusus yang ke WA tuh kita udah ada fiturnya. Oke. Apalagi ya? Kemarin actually Mei 1 kita rilis kayak hampir 8 fitur baru dari segi pipeline, ticketing, pokoknya semua yang customer CS80 untuk review feedback. Analitik kita juga full custom. Jadi misalnya tiap company kan analitiknya beda. Dia mau lihat, ada yang mau lihat omset, ada yang mau lihat apa. Itu bisa di custom semua. Self-serve juga. Nah, yang lagi kita nunggu-nunggu nih rilis AI-nya sebenarnya kan. Ya kan. Tim research kita kemarin saya udah nyoba juga personally. 2 minggu lalu ada rilis AI baru, jadi sedikit lebih bagus dari segi konsistensi. Tapi nanti yang upcoming sekitar 1,5 minggu itu jauh lebih bagus lagi dari segi. Jadi bahkan mungkin pertama kali kita discuss di sini itu udah bisa baca PDF sama video. Sudah baca PDF dan video. Ya. Kalau dulu kan baru baca gambar sama voice note. Gambar voice note ya. Nanti bisa masuk PDF sama video sih. Jadi ini teman-teman, ini bukan promosi ya. Yeah. Ini bukan promosi. Saya adalah pengguna Cekat. Jadi Cekat ini kalau Anda WA ya, WA itu kan biasanya ada orang kirim gambar gitu ya, atau kirim voice note. Coba dong kamu tolong bla bla bla. Ada orang yang malas ngetik kan. Ternyata Cekat itu sudah bisa baca tuh ya, bisa mengerti itu, bisa transcribe. Tapi jawabannya ini kan based on the teksnya. Ya. Nah sekarang yang kedepannya akan ada, kalau naikin video atau PDF, dia bisa baca juga. Canggih ya, cerdas banget ya. Iya, kita improve di situ sih. Oke. So berarti yang kalau kayak tadi analitik, kembali ke analitik dan iklan, di mana AI bisa memperbaiki iklannya. Gimana cara dia memperbaiki iklannya? Jadi leads yang ibaratnya hasilnya bagus atau kayak purchase ibaratnya itu bisa di tagging, sehingga AI-nya Meta itu nge-identify tipe orang yang kira-kira mau beli produknya dia. Jadi ibaratnya ya cost iklannya jadi jauh lebih rendah. Oke, jadi mekanismenya gimana? Kita iklan kan? Iklan, call to actionnya ke WhatsApp misalnya. Ke WhatsApp. Leads WhatsApp diterima Cekat. Ya. Ngobrol tuh dia. Ngobrol. Setelah ngobrol, berarti di situ kita sudah persiapkan linknya apa? Ya, sampai purchase lah. Sampai dia beli. Transaksi deal. Dia si Cekat tuh bisa baca. Ya, jadi walaupun dia keluar ke landing page gitu. Jadi yang Cekat baca adalah percakapannya sebenarnya, bukan landing page-nya. Oke. Jadi kalaupun dia bilang, oke, saya beli. Oh ya, terima kasih ya Kak. Itu dianggap ya, walaupun dia misalnya good leads tuh. Good leads. Walaupun misalnya dia ujungnya nggak jadi beli ya. Tapi tetap it's a good lead. It's a good lead. Pokoknya itu istilahnya qualified. Someday dia pasti beli. Intinya begitu kan ya. Atau kalau follow up 2-3 kali, berarti dia nggak bakal di follow up lagi dong. Kalau dia bilang, iya saya mau beli. Nah, follow up-nya tetap jalan, cuman beda. Kan tadi bisa
ini kan developnya jadi Kak gimana so far proses pembeliannya. Oh gimana proses? Oh iya. Jadi bener, kan bener, udah bener, dia baca bener. konteks, nggak cuma dia asal. Iya dia misalnya iya saya beli janji surga gitu ya. Dia bilang Pak gimana kemarin transaksinya udah beres belum gitu ya. Ada yang bisa dibantu lagi nggak? Perlu nggak bicara dengan tim kita kalau misalnya mau ada informasi? Oh enggak saya udah deal kok. Nah larinya ke si itu iklan kembali lagi ke bagaimana dia memperbaiki Algoritma target marketnya gimana? Jadi di sidebar chattingnya itu ada tombol. Itu emang masih manusia sekarang. Jadi manusia evaluate oke bagus di tombol, submit ke situ, submit ke Meta, otomatis. Nah kedepannya pasti yang submit bisa AI juga. Itu untuk fitur apa? Semua fitur sudah bisa atau hanya bisnis saja? Enggak, semua paket bisa. Semua paket bisa. Nama fiturnya apa? CAPI namanya, Conversion CAPI. API. Conversion API. Ya. Itu fitur dari Meta. Kemarin pas kita rilis juga rilisnya di kantor Meta bareng Meta, bikin ini event untuk rilis fitur itu dong. Wow. Wah, cannot wait. Tapi saya lagi diblokir. WA-nya lagi diblokir. By the way, kalau misalnya saya mau pakai WhatsApp API tapi bukan bisnis bisa nggak sih? WhatsApp API tapi bukan bisnis itu gimana? Yang centang biru. Centang biru tapi bukan yang paket bisnis. Misalnya ada orang nih yang mau, saya mau dong, tapi bukan paket yang bisnis. Oh bisa. Jadi WhatsApp API centang biru tuh bisa apa aja. Sebenarnya tergantung dia di approve-nya atau enggak itu dari Meta lagi. Oke. Dan itu nanti pasti tim kita kan bantuin submitnya. Tapi ya itu lagi-lagi Meta yang approve atau enggak. Tapi bisa atau enggak? Bisa. Semua tidak bisa. Harus bisnis. Paket bisnis. Oke. So jadi UKM masih harus banyak belajar ya. Ada program apa yang dibuat oleh Cekat untuk memperkenalkan lebih banyak lagi tentang prompt engineering? Ada nggak pelajarannya? Ada. Jadi kita lagi banyakin training webinar untuk prompt engineering, untuk utilize fitur-fitur lainnya juga lah selain prompt engineering in general. Bahkan semerembet cara ngiklan segala macam juga banyak webinar kayak gitu. Mana? Kok nggak kedengeran? Saya nggak pernah tahu. Nanti saya forward. Mesti di forward dong. Ya, itu diiklanin juga atau hanya internal use saja? Kemarin tuh masih banyakkan di user Cekat. Tapi nanti pasti kedepannya keluar juga. Mesti diiklanin dong biar banyak yang tahu. Siap. Kenapa nggak boleh bilang terima kasih atau tolong di chatbot? Apakah berlaku juga di Cekat AI? Kalau di mana di ChatGPT kan dibilang jangan bilang terima kasih, cost-nya gede gitu. Iya benar sih. Jadi kan tadi kalau per message itu ada cost-nya kan, mahal ya buat everyone bisnis yang di ini pakai. Tapi dibilang jangan sih enggak juga sih, karena kan jadi experience-nya terhambat ya. Karena kan ini kan mau se-human possible yang ya senatural lah bilang terima kasih. Tapi bener kemarin kan kalau tiap kali orang bilang kayak terima kasih atau oke atau apapun itu ada cost-nya. Jadi kalau dihitung ribuan jutaan masyarakat lumayan kan. Iya lumayan. Ada story nggak, sukses story dari pengguna Cekat yang sebelumnya mungkin pakai CS manusia lalu kemudian beralih ke Cekat? Apa transformasinya yang paling banyak? Sukses story apa yang Matthew pernah dengar? Dulu waktu bahkan dulu banget awal-awal kita pas bikin kayak prototypingnya semua model-modelnya itu kita sendiri nggak percaya kayak ini bisa nge-sales, karena sales itu kan kompleks ya, nggak cuman support. Betul. Nah sampai satu hari ketemu kayak seorang pebisnis di Majalengka jauh dari Jakarta, dia CS-nya ada sekitar 20 CS, kita cobain. Justru karena kitanya dulu nggak pede, kita nggak enak juga ngancurin bisnis dia kan. Iya. Jadi ya udah deh gini aja, yuk pakai AI, tapi leads-nya jangan semua ke AI langsung. Udah yuk kayak tambahin sisihin berapa persen ke AI aja. Ya udah gitu coba kan. Itu bahkan udah akunnya free aja deh. Kita yang penting coba dulu aja. Nah, dia besok balikin leads-nya tuh banyak dia. Jadi dia totalnya banyak, ke kita yang berapa persennya udah banyak, lumayan ribuan udah. Lapor, ini closing rate-nya naik 80% nih.
Gila. Dia bilang. Jadi dari dia biasanya katanya 55 ke 80. Itu kan naik 25%. Iya. Nah, dari itu bener-bener fotonya saya screenshot, plug, kirim ke grup kayak engineers. Woi, ini bener nih. Ya udah, dari situ baru kita lebih pede baru lah. lebih pede ya. Sekarang lebih pede lagi dong. Sekarang udah benar, udah pasti. Sekarang sih udah nggak ada trial and error, malah tambah-tambah fitur ya. Oke. Dari klien-klien yang udah pakai kayak peningkatan omset atau closing rate, berarti story-nya sudah lumayan banyak ya. Banyak banget. Udah banyak banget. Kalau industri kayak jasa gitu udah ada nggak sih? Yes. Kayak consulting, kayak kita kan consulting. Oke. Jadi agak tricky sih kalau consultingnya. Biasanya tuh consulting ada, cuman ujung-ujungnya ada jual produknya. Kalau misalnya pure consulting, itu kita jujur belum sempat ngambil kayak pure consulting ya. Orang bayar untuk consult, terus dikasihnya AI gitu. Mungkin dia pas tahu agak kecewa dikit. Ternyata AI yang ngomong gitu ya. Iya. Tapi kalau masalah dia orang jual produk misalnya skincare, tapi dia mau awalnya ada konsultasi dulu. Itu ada. Oke. Kalau pure consulting belum sih, belum banyak lah. Kalau jualan software berarti lebih udah ada proven prosesnya ya. Kalau misalnya kita kan kayak Profitku misalnya. Profitku itu otomatis pasti lebih doable ya menggunakan cekat ya. Iya, kan kayak cekat sendiri kan jualan software pakai AI kita sendiri kan. Jadi lumayan pro konsepnya di situ. Ya, sudah ada contoh-contoh lah ya. Sudah bisa diduplikasi. Tapi kalau misalnya jualan konsultasi kan di luar sana kalau saya nggak salah ada yang konsultasi ada ide teman yang bikin ya udah pokoknya otaknya Coach Tom tuh dipindahin aja ke AI gitu kan. Dipindahin ke AI, nanti si AI ini bisa menjadi coach dengan pengetahuannya kita. Itu nggak bisa ya? Jadi kalau bisa atau enggak sebenarnya kemarin kita nyoba untuk kayak dokter psikolog. Ilmunya semua dokter psikolog. Oke. Ilmunya dimasukin semua, kita coba dan surprisingly jawabannya luar biasa bagus. Cuman lebih ke values moral yang dia nggak enak gitu ke mungkin klien dia yang expect bahwa maunya ketemunya Coach Tom nih gitu. Atau dikasih AI. Enggak, kalau enggak pas lagi dia ini dokter kemarin ngomong begini kan, saya lupa ngomong apa ya. Saya belum dapat ilmunya itu. Ternyata AI-nya lebih pinter. Terus bisnis-bisnis kecil ya, karena saya juga banyak bantu UKM. Apa yang bisa kita kerjakan ya untuk bantuin mereka? Karena saya merasa kedepannya biaya untuk memiliki CS ini kan satu divisi yang penting banget. Tapi sebetulnya pekerjaannya repetitif, ya kan, ulang lagi itu lagi. Dan makin gede bisnis, pasti makin banyak CS yang harus mereka punya. Gimana cara kita nih? Mungkin bisa kolaborasi untuk mengedukasi UKM untuk bisa ya cepat-cepat melek AI. Dan sekarang masih banyak juga yang masih meremehkan AI. Masih banyak yang underestimate. AI komunikasinya begini, wah jelek lah, bla 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 bla. Wah, dia belum tahu aja berarti. Dan ini kayaknya harus mulai di-educate karena ini bisa mengakselerasi, mempermudah pekerjaan mereka, dan customer experience juga pasti kan jauh lebih baik kan. Persepsi kualitas dari produk mereka akan jauh lebih tinggi. Apa yang bisa kita kerjain ya? Sebenarnya bisa banyak cara sih. Kalau dari segi edukasi kita sering juga bikin kayak event kolaborasi sama kayak coach-coach yang terkenal misalnya kayak Pak Tom. Kemarin ada Bro Richard, influencer di dunia iklan. Collab itu untuk pure free, benar-benar untuk bantuin informasi aja. Orang UMKM tahu gimana cara nge-scale bisnisnya. Soalnya sekarang masalahnya UMKM tuh cuman mereka stuck di scalingnya aja. Betul. Sedangkan yang kita lihat dari client base kita, orang-orang UMKM tuh ibaratnya very easily untuk dapat omset 3 digit juta gitu. Setuju. Gara-gara implement the right methods sana sini, pakai AI yang benar gitu. Benar. Ya kita bisa banyak sih collab opportunity sana sini untuk bantu UMKM kan ibaratnya. Mungkin kayak dari
mainly dari event sih. Jadi kayak edukasi tuh kalau sekarang banyak kan di kayak offline online course yang kayak 1-2 jam kita bisa edukasi di situ, bikin webinar gitu. Banyak banget sekarang metodenya itu sih untuk ibaratnya just to get the information out there kan. Iya. So kalau webinar mau ya? Siap. Kita collab ya? Bisa. Kita tiap bulan 4 kali webinar. Oh ya. Ya, tiap bulan 4 kali webinar. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Karena kita juga punya business community juga. Nah, business community ini kelihatannya sekarang arahnya sudah mulai harus diajak untuk melek AI. Dan mereka itu AI ini masih sesuatu yang sifatnya apa ya? AI itu adalah ChatGPT. Jadi bagi mereka udah itu aja limitnya mereka. Belum tahu bahwa AI itu bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang lainnya. So ya bagus ya, kita bisa coba pasti collab bisa. ya. Yes. Launching Profitku dengan Cekat. Itu kalau integrate dengan ini gimana ya? Dengan platform lain gitu. Ya. Bisa. Kita ada tim khusus technical integration. Ya. Banyak banget yang minta integrate sana sini kayak order online gitu kan. Bisa sih, kita bisa atur nanti meeting technical kan. Berarti sama timnya di Jogja. Iya. Oke. Google Meet integration. Asik. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini udah bukan ini lagi nih, udah nikah ya. Integrate. So, apa kebiasaan yang harus dibuang dari para mungkin pengusaha atau UKM atau mereka-mereka yang selama ini sudah menggunakan AI tapi sebetulnya itu adalah bad habit, ada nggak? Sebenarnya lebih ke ini sih. Bad habitnya adalah kalau AI-nya belum sesuai yang kita mau, itu jangan salahin AI-nya. Ya, bad habitnya itu mungkin ya. Kita salahin yang nge-prompting, yang nge-setting segala macam. Soalnya kalau misalnya kita lihat perusahaan sekualitas Apple itu kan pakai AI sama kayak kita, cuman bedanya di promptingnya dia 3 halaman aja. Cuman personality doang. Wow. Ya, jadi itu ada knowledge gap di situ. Bisa nggak promptingnya minta ChatGPT yang bikin promptingnya? Nah, itu kayaknya nggak bisa ya? Itu mungkin bisa, sebenarnya kita juga ada sempat beberapa kali. Iya. Ibaratnya dia bantu rapiin. Iya. Dari segi prompting ChatGPT, terakhir kali saya nyoba sih memang belum semantap kalau prompt engineer yang ngerjain. Secara khusus, karena dia tahu lika-likunya, trik-trik sana sininya. Tapi bentar lagi kalau ChatGPT yang udah diajarin untuk cara nge-prompt, dia bisa keluarin prompt yang baik pasti. Oke. Nice. Ada pesan apa buat teman-teman yang belum berani pakai AI untuk bisnisnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang nggak berani pakai AI untuk bisnisnya, itu sebenarnya hal yang wajar banget, karena itu kan perubahan yang struktural gitu kan, kayak kita harus bisa kacau nih gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita takut nyoba AI atau implement AI itu sebenarnya wajar, tapi kalau takut nyoba itu rugi. Karena bisa aja ini kan bagus kan. Benar. Ya. Jadi nggak apa-apa takut, tapi coba aja dulu. Nanti kayak yang si businessman di Majalengka tadi, cobain dikit-dikit dulu. Yang penting kalau dia naik, kita nggak rugi lah, karena kita takut, ya kan. Kalau dia kacau, ya kita kan minimal cobain cuma testing, cuma dikit kan. Jadi nothing tulus. Tapi minimal kalau dia beneran bisa nge-scale bisnis, kita nggak ketinggalan kereta lah. Gitu. Betul. Matthew, thank you so much. Hari ini kita obrolannya seru banget. Thank you. Dan excited untuk lihat Cekat lebih berkembang lagi. Thank you. Ya, look forward dengan kerjasama kita, integrate Profitku dan Cekat. Asik. Thank you Matthew. Thank you. Thank you teman-teman. Belajar apa hari ini? Saya Tom MC Ifle. Sebelum kalau Anda mau daftar atau mau cek seperti apa, saya kasih linknya ya. Websitenya cekat.ai itu seperti apa. Ya coba aja. Ada 100 percakapan gratis ya yang awal ya. Mau coba 100 percakapan, mau tahu promptingnya seperti apa, Anda nanti kaget sendiri ya. Thank you. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.